Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-24. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jal, beliau meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jal, annahu qala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, setiap kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, beri petunjuk, fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wahai hambaku, setiap dari kalian itu lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu, setiap dari kalian itu telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusianya maupun jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka seperti orang yang paling jahat di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusianya maupun jinnya, qamu fi sa'idin wahid, mereka berdiri di suatu tempat, fasa'aluni,
kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, kemudian aku akan memberikan setiap seseorang itu permintaannya. Mana qasadzalika mimma indi, tidak akan berkurang sesuatu yang ada pada diriku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hambaku, sesungguhnya ia adalah perbuatan kalian dan aku telah menghitungnya untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha, dan aku akan membalas amalan-amalan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari Rabbnya. Jadi hadis qudsi seperti hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sebagaimana tadi di awal hadis, anin Nabi SAW fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jal, dari Nabi SAW dari apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah yang menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah mampu berbuat zalim atau bersikap sewenang-wenang, akan tetapi Allah telah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim disebabkan keadilannya yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk berbuat zalim kepada hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan sifat zalim tersebut, mengharamkan atas dirinya. Dan ini menunjukkan apa? Akan kesempurnaan lawan dari sifat zalim, yaitu apa? Sifat adil. Artinya di sini menunjukkan akan kesempurnaan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, dilarang berbuat zalim secara umum. Kita dilarang berbuat zalim secara umum. Dan zalim itu ternyata terbagi menjadi dua. Ada zalim yang besar, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada zalim yang kecil. Dan ini bentuknya ada dua, yaitu zalim kepada diri sendiri. Ya, bagaimana cara menzalimi diri sendiri? Yaitu kita berbuat maksiat. Jadi pada hakikatnya seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dan yang kedua, zalim terhadap orang lain. Dan yang kedua ini adalah yang dimaksud dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala di sini ya berfirman, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian faedah yang kelima, manusia itu tersesat kecuali yang Allah berikan petunjuk padanya. Ya, jadi semua manusia tersesat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Dari faedah ini kita menyimpulkan bahwa kita wajib untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tersesat. Ya, dan mungkin ini diantara hikmahnya kenapa dalam surat Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang ya terdapat permohonan apa? Permohonan untuk diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian faedah yang keenam, karena kita dikatakan semuanya sesat, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ya, kalau kita dikatakan bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang tersesat, maka kita wajib mencari apa? Jalan kebenaran dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu syar'i. Faedah selanjutnya yang ketujuh, hidayah tidaklah diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini
berfirman, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Setiap kalian ini tersesat kecuali orang-orang yang beri aku hidayah, yang telah aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Kemudian faedah yang ke-8, pada dasarnya manusia dalam keadaan lapar. Kita semua dalam keadaan lapar nih pada dasarnya. Kenapa? Sebab mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bisa menahan jasad mereka tetap hidup. Ya. Siapa yang mampu? Ya. Siapa yang mampu di antara kita membuat untuk menahan jasad kita ini agar tetap hidup? Siapa yang mampu? Tidak ada, melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ke-9, maksud dari kalimat mintalah makan kepadaku, yaitu meminta makanan, berusaha mencari rizki, dan mengharap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan berarti kita meminta makan, kita hanya minta saja, namun tetap berusaha mencari rizki dan disertai pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, manusia pada dasarnya berada dalam keadaan telanjang hingga Allah memberinya pakaian. Bisa jadi manusia itu telanjang secara fisik, bisa jadi pula telanjang secara maknawi atau tidak ada roh. Ya, ini dia. Ini keadaan kita nih, telanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Namun siapa yang memberikan kita pakaian? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ke-11, kemurahan Allah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya. Ya. Jadi di sini dalam hadis qudsi ini menunjukkan kasih sayang Allah, ya. Maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya keadaan kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu As-Samad. Allah lah tempat bergantung segala kebutuhan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka untuk memohon kepadanya supaya keadaan mereka yang diliputi oleh kekurangan dan kebutuhan itu hilang. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini dalam keadaan kurang, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menyandarkan kekurangan tersebut, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipenuhi kekurangannya. Faedah selanjutnya, setiap manusia banyak kesalahannya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita ini banyak salah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan siang maupun malam. Dan Nabi SAW juga bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Maka hendaklah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beristighfar atau memohon ampun bisa dilakukan dengan dua cara. Ada dua cara beristighfar. Yang pertama dengan ucapan seperti ucapan astaghfirullah atau ucapan atubu ilallah, ya, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dengan amal soleh, yaitu amal soleh, ya, yang mengantarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya sholat 5 waktu, ya, yang menggugurkan dosa, kemudian juga berwudu dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-14, Allah akan menghapuskan seluruh dosa bagi yang meminta ampun kepadanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengampuni. Ya. Syaratnya kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak mengucapkan istighfar, ya, dosa kecil akan terhapus dengan amal soleh. Adapun orang-orang yang kurang mengucapkan istighfarnya, ya, maka dosa-dosa kecil yang ia lakukan itu bisa dihapuskan dengan amal soleh yang ia kerjakan. Sedangkan dosa besar, ini perhatikan, sedangkan dosa besar harus disertai dengan apa? Taubat
nasuha. Jadi dosa besar ini khusus, berbeda dengan dosa-dosa kecil ya. Nah, tidak bisa dihapuskan oleh amal soleh, dan ini menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Adapun masalah kufur ya, ini masalah tentang kekafiran nih, harus disertai dengan taubat nasuha berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama ya. Adapun permasalahan kekufuran ini maka harus taubat ya, dengan taubatan nasuha. Faidah yang ke-15, sempurnanya kekuasaan Allah dan Allah tidak butuh pada hambanya ya. Dalam hadis qudsi ini juga menunjukkan akan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak butuh kepada hambanya. Yang ke-16, tempat ketakwaan dan kejahatan adalah hati ya. Jadi tempat baik dan buruknya sesuatu itu di mana? Ada di hati. Kemudian ke-17, sempurnanya dan luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan bahwasannya sangat sempurna ya. Bahkan tadi digambarkan kalau Allah seluruh manusia itu berkumpul pada suatu tempat ya, dari awal sampai akhir, ini manusia dari awal sampai akhir, baik manusia maupun jin, kemudian semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permohonannya. Dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, permisalannya itu berkurangnya itu hanya seperti jarum yang dicelupkan kemana? Ke dalam lautan. Masya Allah. Faidah selanjutnya, Allah Ta'ala menghitung amalan hamba. Artinya menetapkannya dengan bilangan ya, Allah Subhanahu wa taala menghitung semua amalan kita, yang baik maupun yang buruk, dihitung, ditetapkan dengan bilangan berapa jumlahnya secara pasti, sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi haknya sedikit pun. Jadi nggak ada di antara kita ini yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya segini ya segitu ya. Yang beramal sebesar zarrah akan dibalas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa yang beramal ya, sebesar amalan yang sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan buruk walaupun sebesar biji zarrah, dia juga akan melihatnya. Ke-19, siapa saja yang beramal niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim sedikit pun. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala pasti membalas perbuatan kita. Pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat-lipat dan gak sebanding sama sekali dengan perbuatan amal soleh kita. Bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beramal soleh apa? Surga, dan surga itu gak akan sebanding ya. Walaupun kita beribadah ya, sampai kaki kita bengkak ya, seumur hidup kita beribadah, itu sama sekali gak bisa menyaingi dan menandingi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Kemudian yang ke-20, wajib memuji Allah bagi yang mendapatkan kebaikan ya. Bagi siapa yang mendapatkan kebaikan ya, yaitu kebaikan di sini maksudnya apa? Buah dari amal solehnya. Maka kenapa kita wajib ya memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kebaikan ya? Hal itu kenapa? Pertama adalah Allah memudahkan untuk beramal ya. Karena ketika kita beramal soleh dan dengan amal soleh tersebut kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala ya, tidaklah kita bisa beramal soleh melainkan atas apa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala ya. Yang mana pahalanya tadi tidak berlipat-lipat gandang dan tidak sebanding dengan amalan kita. Kemudian faedah yang terakhir, siapa yang telat dalam beramal soleh dan ia tidak mendapatkan kebaikan, maka celaannya kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendapati nanti di akhirat ya, bahwasannya kita ini banyak amal buruknya, maka jangan sekali-kali kita mencela siapapun kecuali diri kita sendiri ya. Karena apa yang kita peroleh nanti itu adalah hasil jerih payah kita saat kita di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita
tentang hadis yang ke-24 ini, walaupun di sini hadisnya panjang ya, dan faedahnya juga cukup banyak yang kita sebutkan di sini, ya bukan berarti faedahnya hanya sebatas yang kita sebutkan, namun ini hanya sebagiannya saja. Bisa jadi dalam hadis ini terdapat ribuan faedah, bahkan jutaan faedah yang bisa kita petik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita tentang ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.